Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Andre ADJ, yang kali ini akan membahas tentang 4 beton yang diklaim dijaga oleh Khodam Nyi Roro Kidul, di mana 4 beton yang dikawal Khodam Nyi Roro Kidul mendapatkan rezeki seluas samudra atau seluas laut selatan menurut Primbon Jawa. Dari 35 weton yang ada di dalam buku Primbon Jawa, ternyata hanya 4 weton saja yang dikawal oleh Khodam Nyi Roro Kidul. Karena mendapat pengawalan dari Khodam Nyi Roro Kidul membuat rezeki dari para pemilik 4 weton di bawah ini ukurannya seluas laut selatan. Adapun Khodam Nyi Roro Kidul yang disebut dalam kitab Primbon Jawa hanya 4 weton, karena 4 weton dimaksud memiliki sifat dan karakter yang disukai Khodam ini. Salah satu dari sifat yang karakter dari 4 weton yang dikawal oleh Nyi Roro Kidul menurut Primbon Jawa yaitu mereka memiliki tekad yang kuat, cerdas, dan selalu bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Sejak dulu muncul berbagai mitos dalam legenda yang berhubungan dengan Laut Selatan atau Samudra Indonesia. Bagi masyarakat Jawa, tokoh legendaris yang terkenal berhubungan dengan Laut Selatan adalah Ratu Roro Kidul. Sebagian lagi menyebut dengan nama Nyi Roro Kidul atau Nyai Roro Kidul. Bahkan muncul kisah bahwa pendiri Mataram, Panembahan Senopati, menikah dengan Nyi Roro Kidul. Sosok sering dilukis mengendarai kereta membelah laut. Namanya dikenal di pelosok tanah air. Apakah Roro Kidul, Nyi Roro Kidul, dan Nyai Roro Kidul satu orang alias orang yang sama? Terlepas dari pro dan kontra tentang keberadaan yang akan kita bahas dalam Khodam penguasaan Laut Selatan yang suka warna hijau itu. Khodam merupakan yang mendampingi kita atau di dalam tubuh kita untuk menjaga, membantu kita, dan Khodam yang baik maupun yang jahat. Nah, di antara 35 Khodam Primbon Jawa ternyata hanya ada 4 yang dikawal oleh Khodam Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan tersebut. Ini 4 weton yang dipilih oleh Khodam Nyi Roro Kidul untuk dikawal menurut Primbon Jawa sehingga rezeki mereka bisa seluas lautan. Nah, baiklah, inilah 4 weton tersebut. Yang pertama yaitu 1. Jumat Kliwon. Dalam kitab Primbon Jawa dituliskan weton Jumat Kliwon mempunyai jumlah neptu 14, terdiri dari Jumat 6 dan Kliwon 8. Terlahir dari neptu 14 menjadi weton Jumat Kliwon, sosok yang diliputi lekuning rembulan. Maknanya yaitu kelak akan berlaku layaknya rembulan. Mereka yang lahir di weton ini diperkirakan akan menjadi sosok yang begitu hangat, mempesona, mampu menjadi wadah dan bisa mengayomi orang dan sekitarnya. Tidak hanya itu, sosok weton Jumat Kliwon yang ada menjadi seorang yang memiliki karakter tegas, penuh pendirian yang kuat, namun juga penyayang. Untuk sifat dan keistimewaan lainnya, weton ini adalah pribadi yang cukup peka terhadap sekitar, baik keadaan maupun perasaan, energi, pandai bergaul, cakap dan berbicara, selalu riang serta berusaha untuk menepati janji. Hal istimewa lainnya, pemilik weton ini cenderung merupakan sosok yang suka sekali menolong seseorang. Di sisi lain, Jumat Kliwon kerap dianggap keramat oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam kalender Jawa, setiap bulannya kita pasti akan menjumpai hari yang dianggap keramat bagi sebagian orang. Salah satunya adalah Jumat Kliwon. Menjelang hari tersebut, ada yang namanya Jumat Kliwon yang memiliki kesan angker. Saking seremnya, terkadang ada orang tua yang melarang anak-anaknya keluar rumah pada malam Jumat Kliwon, karena dipercaya ada hal-hal yang menyeramkan yang akan terjadi pada malam itu. Namun sebenarnya Jumat Kliwon dikeramatkan karena merupakan puncak puasa orang zaman dulu yang sering berpuasa 40 hari lamanya. Yang kedua,
Selasa Kliwon. Menurut Primbon Jawa kuno, weton Selasa Kliwon ini memiliki neptu yang cukup besar, yaitu 11, terdiri dari Selasa itu 3 dan Kliwon 8. Berdasarkan Kamus Kitab Primbon Jawa, pemilik weton ini memiliki watak yang unik, layaknya aras tuding atau anggara kasih. Anggara kasih merupakan pertemuan antara dua unsur, yaitu antara satu Selasa atau Selasa yang adalah unsur dari Saptawara dengan kasih atau Kliwon dari unsur Pancawara. Pertemuan dari anggara dengan kasih itu merupakan hari yang mewujudkan cinta kasih kepada diri kita sendiri. Selain itu, hari tersebut oleh orang Jawa dan Bali dianggap keramat. Menurut kepercayaan Jawa, pada hari ini dilarang berkunjung, sedangkan menurut sebagian orang Bali, hari Anggara Kasih adalah saatnya bagi Batara Siwa turun ke bumi. Dipercaya juga bahwa weton Selasa Kliwon selalu diikuti keberuntungan kemanapun ia pergi. Selain itu dia juga mempunyai sifat yang mudah marah dan tersulut emosinya. Disebutkan pula dalam tafsir Kitab Primbon bahwa weton ini terkenal pandai bicara, setia, dan ambisius. Weton ini dinaungi watak sumur sinaba. Bagi masyarakat Jawa, weton Selasa Kliwon memang diidentik dengan hal-hal yang supranatural dan mistis. Hal ini karena orang-orang yang meninggal tepat pada Selasa Kliwon di beberapa tempat dikuburkannya akan diburu oleh para pencari jimat. Orang yang meninggal pada Selasa Kliwon memang dianggap penting karena bagian tubuhnya atau klaimori akan diburu oleh para pencari wangsit untuk mahar, pesugihan, dan lain sebagainya. Jadi mereka yang lahir pada weton Selasa Kliwon merupakan salah satu weton yang paling disukai oleh Hodam Nyi Ratu Pantai Selatan, yakni Nyi Roro Kidul. Bahkan beberapa desa di Jawa terkenal dengan cerita itu. Makanya kalau ada yang meninggal tepat pada Selasa Kliwon, biasanya keluarga atau kerabat yang menjaga makam orang tersebut selama 40 hari atau paling tidak sampai tanah makam kering. Cara lain yang dibuat keluarga yang dari orang yang meninggal pada Selasa Kliwon yaitu membangun kuburan secara permanen agar tidak bisa lagi dibongkar oleh pemburu pesugihan. Hal inilah yang membuat weton Selasa Kliwon dianggap lebih keramat. Namun apapun yang dipercaya atau tidak, perkeramatan terhadap hari atau benda-benda tertentu merupakan adat yang harus dihormati. 3. Kamis Pon. Kita Primbon Jawa yang menulis weton Kamis Pon memiliki neptu yang cukup besar, yaitu 15, terdiri dari Kamis 8 dan Pon 7. Menurut Kitab Primbon Jawa pula, weton Kamis Pon cenderung pendiam dan tertutup. Namun ketika sudah tidak bisa menahan emosi umumnya, weton ini akan mudah tersulut, emosinya meledak-ledak dan seakan berbahaya untuk didekati. Mereka yang lahir pada weton Kamis pun juga memiliki tekad yang kuat, cerdas, dan selalu bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu pekerjaan. Pemilik weton Kamis Pon juga memiliki jiwa kepedulian tinggi dan pengayom terhadap orang di sekitarnya. Presiden pertama Insinyur Soekarno termasuk di antara para pemilik weton Kamis Pon karena hari kelahirannya yang 6 Juni 1941 jatuh pada Kamis Pon. Orang yang lahir dengan weton Kamis Pon digambarkan sebagai pribadi yang dipikirkan luas dan berjiwa seperti matahari, memiliki karakter seorang ksatria dan pantas mendapat pulung seorang pemimpin yang pandai beradaptasi. Tidak bisa dipungkiri, ilmu serta kemampuan berbicara Bung Karno Presiden Soekarno sudah banyak diketahui saking populer dan hebatnya beliau. Namun ada satu yang mungkin belum diketahui, bahwa orang-orang pada Kamis Pon memiliki wahyu kembang kentil. Apabila pria maka
dia akan sangat memikat banyak sekali wanita, dan apabila wanita maka pesonanya tiada dibandingkan. Pemilik weton Kamis Pon ini berpotensi besar menjadi sosok istimewa, menjadi ikon yang sangat besar. Nah, weton Kamis Pon juga termasuk salah satu weton yang didampingi Ratu Laut Selatan. Yang keempat yaitu Jumat Wage. Berdasarkan kitab Primbon Jawa kuno, weton Jumat Wage memiliki jumlah neptu yaitu relatif kecil 10, terdiri dari Jumat 6 dan Wage 4. Meski memiliki jumlah neptu hanya 10, namun menurut kitab Primbon Jawa, pemilik weton ini dapat memberi banyak warna bagi orang yang di sekitarnya dan juga memiliki watak baik. Namun sayang sekali di balik watak baiknya, weton Jumat Wage rupanya identik dengan kesialan. Ya, kesialan itu yaitu hal yang terkait dengan jiwa pemberontakannya dan sering melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang ada. Hal-hal yang tersebut menjadi apabila weton Jumat Wage tidak dapat mengendalikan energi alami dan kekuatan supranatural yang bersumber dari pantai selatan, karena weton ini salah satu yang didampingi oleh khodam Ratu Pantai Selatan. Mereka yang lahir dengan weton ini harus lebih mendekatkan diri kepada Allah agar memperoleh keberuntungan dan mampu meredam semua kekuatan dan kedekatannya pada Sang Pencipta. Itulah 4 weton yang diperoleh oleh Nyai Roro Kidul untuk dikawal menurut Primbon Jawa, sehingga rezeki mereka pun seluas Laut Selatan. Demikianlah cerita ini. Nah, apapun dalam cerita ini, ya mau dipercaya silahkan, yang tidak pun tidak apa-apa, karena ini adalah sebuah kepercayaan, ya, kepercayaan yang dibentuk oleh manusia. Dan apapun itu, silakan untuk bagaimana cara kita menyikapi dari cerita-cerita ini. Apapun yang terjadi, tetap saja kita adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, dan segala upaya, daya, dan semua urusan-urusan di dunia ini kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apapun yang kita ceritakan tidak menjadi hal-hal yang kurang baik, dan ambil hikmahnya, yang baik-baik ambil, yang tidak baik kita buang saja. Sebelumnya tolong like, komen, subscribe, dan komentarnya ditunggu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.